Bengawan sore milik Maestro Jawa Mantos mengalun sendu melalui pengeras suara bus yang kutumpangi. Seketika mataku memejam, meresapi tiap bait tembang itu, melemparku pada kenangan tentang lelaki tua yang pernah menggantikan figur ayah sekaligus ibu. Lagu kesukaannya ini dulu sering melantun melalui sebuah radio tua. Setiap hari, setiap waktu, radio itu menemani aktivitas beliau. Aku sampai terlalu hafal liriknya. Mantos adalah ikon seniman pada zamannya. Hingga kini sudah tiada. Lagu-lagunya tetap setia dinikmati karena dipopulerkan seniman lain. Namun tetap saja pelantun aslinya lebih berkesan. Tentang lelaki tua, Simbah, begitu aku memanggilnya, yang konon beliau ayah dari orang tuaku. Aku masih bayi ketika dipungut dan dirawat olehnya. Simbah tidak hidup sebatang kara. Beliau punya keluarga, istri, anak, cucu, dan kehidupan yang normal. Tetapi denganku, Simbah seolah punya kehidupan sendiri. Beliau sendiri yang merawatku tanpa melibatkan siapapun. Di sana ada pasangan muda yang sebenarnya pantas untuk menjadi figur ayah dan ibu. Tapi mereka sudah cukup dengan anak perempuan bermata coklat yang usianya hanya selisih 2 tahun denganku. Aku sering menatap wanita itu dengan hati terluka. Seorang wanita dengan keluarga yang utuh dan anaknya yang cantik terawat. Namun sayang, aku tidak memiliki tempat di antara mereka. Untuk apa bapak pungut anak tak berguna itu? Nambahin beban keluarga aja. Kita ini bukan keluarga yang berlimpah harta. Buat makan sehari-hari aja susah. Gerutunya sambil menyuapkan bakso ke mulut sang anak. Simbah hanya diam, sedangkan aku ikut menikmati bakso itu, meski hanya uapnya saja yang diantar angin ke hidungku. Aku tak pernah berani minta dibelikan seperti anak perempuan itu yang bisa menyantap kapan saja dia minta. Simbah mungkin punya uang, tapi itu hanya untuk dana darurat jika penyakitnya kambuh. Aturan dulu hanyutkan saja dia di Bengawan. Kali aja ada orang gak punya anak yang nemuin. Tambahnya lagi, tak hanya si wanita muda, anak perempuan itu juga hobi menyakitiku. Melempar, memukul, mengejek, lalu setelah itu menangis seolah aku yang mengganggunya. Njur salahku ki apa to, Mbah? Tanyaku pelan. Salah apa? Jawabnya dengan nada datar, antara balik bertanya dan menyangkal pertanyaanku. Aku tidak memiliki hubungan hangat dengan orang selain Simbah. Bahkan di rumah ini, beliau yang memenuhi kebutuhan dasar dan menyiapkan keperluan ketika aku mulai masuk sekolah. Dengan tabungan yang tak seberapa itu, Simbah pernah mengajakku ke Taman Curug, kebun binatang ikon kota ini, sebagai hadiah karena aku ranking 1 di sekolah. Di tempat itu, pertama kalinya aku melihat binatang bernama gajah.
secara nyata. Di tepi Sungai Bengawan juga aku pernah menemani Simbah menerbangkan burung dara peliharaan beliau. Aku selalu mengagumi unggas yang cerdas itu. Sejauh apapun ia terbang, tak pernah lupa jalan pulang. Tidak seperti orang tuaku. Mungkin mereka lupa jalan pulang. Nanti kamu juga akan terbang tinggi seperti dara ini, kata Simbah. Tapi aku ndak punya sayap. Aku masih terlalu polos saat itu. Tak terpikir bahwa yang dimaksud Simbah, suatu hari nanti aku akan pergi untuk menggapai cita-citaku. Belajarlah yang rajin. Nanti kamu akan jadi orang yang sukses. Kamu akan jadi dokter terbaik, ucapnya penuh semangat. Aku tertawa gembira mendengarnya, meskipun pada akhirnya aku tak jadi dokter. Namun setidaknya Simbah memiliki doa yang sangat baik dan harapan yang mulia untukku. Biaja. Sungut perempuan itu ketika mendengar Simbah lagi-lagi mengucapkannya di rumah. Cukup membuat mentalku terpelanting. Sejak saat itu aku menjadi rendah diri dan takut pada masa depan. Tapi roda kehidupan terus bergulir. Hari berganti tanpa bisa dihentikan. Kamu sudah besar, sudah waktunya pergi dari rumah. Di kota ada banyak uang. Nanti kamu bisa membeli apapun yang kamu inginkan. Baju, sepatu, tas, apa saja, katanya saat mengantarku ke pintu masuk stasiun. Mbah nanti mau kubelikan apa? Minyak angin. Kalau uangmu sudah banyak, boleh membelikan bakso susu segar yang ada di Jalan Juanda itu. Nanti kita akan membelinya. Kita akan beli makanan yang enak-enak. Kalau bulik Sapitri, mau kamu belikan apa? Aku terdiam. Kalaupun kubelikan, apa dia mau? Ayo, nanti ketinggalan sepur. Simbah membuyarkan lamunanku. Bis sudah sampai terminal jam 1 dini hari. Aku memutuskan untuk menuju penginapan yang sudah kupesan secara online. Solo adalah kota yang tak pernah tidur. Beberapa sudut jalan pun tak pernah sepi. Biasanya warung susu segar dan hik buka hingga hampir jam 3 pagi. Aku tak pernah mengira akan kembali setelah sekian lama. Di kota, aku telah menemukan hidup yang sempurna. Suami yang mencintai dan anak-anak lucu yang mulai tumbuh besar. Dulu, pertama kali menginjakkan kaki di kota, aku adalah orang yang tidak memiliki kepercayaan diri. Hanya dengan modal nekat dan mengikuti arahan dari teman-teman yang telah merantau dahulu, akhirnya aku mendapatkan pekerjaan. Meskipun Simbah berulang kali mendoakan agar aku menjadi dokter, nyatanya aku harus tertatih-tatih bekerja serabutan di perantauan. Yang penting dapat uang untuk memenuhi kebutuhan dan membantu Simbah yang mulai tidak memiliki penghasilan. Aku memang tidak menjadi dokter, namun aku yang merawatnya ketika sakit hingga beliau tutup usia.
Hidupku mulai membaik semenjak pertemuan dengan pria yang kini menjadi suamiku. Dengan kasih sayangnya, kepercayaan diri dan kekuatan berangsur tumbuh. Lama sekali aku melupakan Solo dan Sungai Bengawan. Tak ada lagi alasan untuk datang, sebab pangkal kehidupanku di tempat itu sudah tidak ada. Namun sebuah undangan seminar membuatku harus kembali. Gedung pertemuan ada di sekitaran kampung halaman masa kecilku. Kini kawasan itu sudah lebih tertata dan modern. Aku menyempatkan diri mengunjungi taman publik yang dibangun di tepi Sungai Bengawan. Dulu, di sepanjang sungai ada banyak pedagang kaki lima. Kini sudah dibangun pagar tinggi dengan taman yang ditata dengan sangat apik dan dirawat oleh petugas kebersihan. Saat aku datang, mereka sedang beristirahat di bawah pohon rindang sambil menyalakan pemutar musik. Lagi-lagi, Bengawan sore mendayu sendu di telingaku, menghadirkan kembali sosok lelaki berjasa yang telah berpulang bertahun-tahun lalu dalam ingatanku. Bias jingga keemasan cahaya senja jatuh di atas sungai. Juga air mataku